Al-Fatihata bil qabuli wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuqana kamalal ikhlas wal yaqin wa alaniyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasu wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadrati masyayikhina wal muallimina fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ahli turuqi al musilati ajma'in wa thumma ila jami'il musannifina wa muallifina al kutubi alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan muallifi hadzal kitabi Abil Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu anhum wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul imamul muallifu babul wasaya. Inilah bab di dalam menjelaskan tentang wasiat-wasiat atau pesan-pesan atau pusaka-pusaka. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata Rasul, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi yubitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Jamaah sekalian, kajian pada kesempatan malam hari ini, taklim rutin kita adalah membahas tentang hukumnya wasiat-wasiat atau hukum pesan-pesan yang disampaikan sebelum kematian seseorang berupa pusaka wasiat. Dalam Islam terkait dengan hal tersebut berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, ma haqqum ri'in muslimin, tidak adalah hak yang dimiliki dari seorang muslim, lahu syai'un, yang dia punya akan sesuatu, yuridu ayyusiya, yang ingin sesuatu itu dia wasiatkan, yabitu lailataini, yang dia sudah siapkan 2 malam menjelang kematiannya, illa wa wasiyatuh, kecuali akan menjadi itu sebagai wasiatnya, maktubatun indahu, telah tertulis di sisi dirinya. Artinya bila seorang menjelang kematiannya menulis atau menyebut atau berpesan akan sesuatu, akan apa yang ia miliki, maka jadilah itu sebagai wasiat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan juga ada hadis yang berasal datangnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu ketika beliau menjelang wafatnya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ana zumalin, saya ini banyak memiliki harta, saya ini punya harta, wala yarithuni illa ibnatun li wahidatun, aku tidak ada seorang pewaris harta kecuali anak perempuan satu-satunya, tinggal satu warisnya yaitu perempuan.
anak perempuan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, apa tusaddiqu bitsulusi mali? Apakah boleh aku mensedekahkan 2/3 hartaku? Artinya anaknya cuma ditinggalin 1/3. Qala, kata Nabi, la, tidak boleh. Qultu, lalu aku berkata, apa tusaddiqu bisyatri? Apakah boleh kalau enggak 2/3, setengahnya aja? Nah, 2/3 berarti lebih banyak ya Pak, sisanya 1/3. Kalau dia bilang saya setengah aja deh yang saya sedekain. Lalu Nabi menjawab lagi, kok la, kata Nabi, enggak boleh juga. Qultu, lalu aku berkata, apa tusaddiqu bitsulusi? Boleh enggak kalau yang saya sedekain 1/3-nya? Lalu Nabi bilang, qala as-sulus, 1/3. Was-sulus katsir. Dah 1/3 aja udah kebanyakan. Jadi Nabi bilang kalau 1/3-nya baru berarti sisa 2/3-nya itu untuk waris. Innaka antadzaro warasaka agniya khairun min antadzarohum alatan yatakaffafunan nasa. Kata Nabi, sesungguhnya engkau bila meninggalkan untuk para ahli warismu, yaitu menjadi orang-orang yang kaya, itu lebih bagus ketimbang engkau tinggalkan ahli warismu alatan, orang-orang susah, sehingga yatakaffafunan nasa, nyusahin orang. Ya, jadi meskipun barangkali kita kurang respect sama anak kita, wow, coba udah bandel-bandel banget, atau babanya gua agak kasih waris. nggak boleh wasiat yang begitu, kagak bisa dijalani, karena adalah wasiat meninggalkan harta setelah kematian kita, yang mana bisa bikin kaya anak-anak kita, hidupnya kagak numpang sama orang, padahal babanya punya banda kaya, punya ngarisin darahnya. Ini tidak diperkenankan. Maka kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibinnya, ya, kata beliau begini, kalau umpamanya babanya ngewarisin begitu, meninggal dunialah, akhirnya 2/3 harta itu disedekain, dibikinin masjid, dibikinin jalan, ya. Nah, terus ahli warisnya komplain, wa radda ahlu, ahli warisnya gugat, nggak bisa, masa Bapak ngasih 1/3 buat kami, anaknya 13 lagi, waduh, akhirnya digugat, maka tidak sah itu sedekahnya orang tua. Jadi mesti dibalikin. Dan ini Bapak sekalian, saya kalau nggak salah pernah cerita di sini ya, ada orang tua meninggal dunia, entah kenapa alasannya dia nggak mau kasih waris banyak buat anaknya. Akhirnya dia ketemu sama salah satu pengelola masjid, waktu itu masih musola kali ya, mau ada perluasan. Maka dia bilang, saya punya tanah 400, yang 100 bakal waris, yang 300 buat masjid. Gede nggak Pak 300 buat masjid? Rupanya jadilah dibangun nih Pak. Makanya nih kalau hadis kita nggak sampein, ya bisa kacau. Jadilah itu masjid. Maka karena anak-anaknya yang disebut kata Nabi, yatakaffafunan nasa, jadi nyusahin orang, pinjem sono pinjem sini, ya kan. Maka kemudian ketemulah dalil ini, bahwa boleh membatalkan sedekah atau wasiat orang tua tentang harta yang disedekahkan. Jadi kelebihan, akhirnya dibalik Pak, ahli waris 300, yang ke masjid 100. Itu masjid akhirnya digugat Pak, ya, diapain? Digugat, jadi salah, digugat, akhirnya jadi 100. Jadi akhirnya jadi 100 ukuran. Ini emang begitu dasarnya ya, kata Imam An-Nawawi, bahwa apabila ahli warisnya rodda, dia menggugat, maka kembali lagi itu, ya.
Wa an Aisyata anna rajulan atan nabiyya, dari Sayyidatina Aisyah anna rajulan atan nabi, bahwa datang seorang laki-laki kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, inna umi, sesungguhnya ibu saya, ibtatalat ubtutilat nafsuha walam tusi, matinya mendadak. Mati mendadak itu maksudnya dia belum ngomong apa-apa, enggak mesen apa-apa, ya itu namanya mati mendadak. Walam tusi, dan dia tidak berpesan sekali apapun. Wa azunnuha lau takallamat tasodaqa, tapi saya punya perkiraan kalau dia masih bisa ngomong, dia pasti mau sedekah. Jadi ditangkap sama anaknya nih, kayaknya ada yang dia pengen sampein, tapi kan gitu Pak. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi ruhnya belum sampai kerongkong. Kalau ruhnya udah sampai kerongkongan kan udah ganjel Pak, udah nggak bisa ngomong tuh. Dia ngomong ampun maafin gua ya, udah kagak bisa tuh. Kalau masih ngomong maafin gua ya, ya gua maafin, selesai itu. Ya Allah, hamba bertobat kepada Engkau ya Allah, besoknya mati. Itu masih diterima. Tapi kalau udah yugorgir, artinya udah dikerong, udah keganjel nih. Kira-kira dia baca, ini kayaknya ada yang mau disampaikan ini. Nah, rupanya ditangkap begitu sama anaknya tuh. Ya, anaknya yang waris laki-laki nih, waris laki-laki tuh buat dia semua tuh Pak. Dia sekaligus ahli waris dan juga asobah yang ngabisin harta. Nah, lalu dia bilang gini, apalaha ajrun anta tasaddaqtu anha. Kira-kira kalau saya yang nyedekahin, pahalanya bisa nggak buat orang tua saya? Karena dia baca kira-kira orang tuanya juga kalau dia masih bisa ngomong dia bakalan sedekah. Anaknya lah ngasih akhirnya, setelah ini saya sedekahin atas nama bapak saya. Inisiatif dirinya karena melihat sebetulnya kalau bapak saya kalau masih bisa ngomong, dia mau Lalu kata Nabi, naam, ya bisa tuh, bisa. Ini yang kata Nabi, hal baqi alayya min birri abawaya syai'un, kalau orang tua saya sudah kagak ada, apakah kira-kira aku masih bisa bakti sama orang tua? Kata Nabi, naam, wa infadhu ahdihima, kalau kira-kira dia punya keinginan, ya kamu yang lulusin. Nah, itu hadisnya di situ sama. Jadi masih bisa berbentuk dia baca sebagai ini menangkapnya masih sebab wasiat Pak, walaupun dia kagak ngomong, asal ngelihat masjid belum jadi dia bengong aja, asal ngelihat masjid baru dibangun dia nanya-nanya, ini berapa duit bangun begini, kurangnya apa, tapi dia belum ngomong kalau nanti emak mati tolong bikinin sedekah buat emak, harta emak gitu ya. Dia nggak ngomong, tapi begitu asal lihat masjid nanya-nanya ya. Ini bagian daripada makna wasiat. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, lalu dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah berkata, pernah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah, sesungguhnya Allah telah memberi bagi tiap-tiap zihakin haqqah, orang yang berhak menerima ya sudah Allah berikan haknya. Jadi segala sesuatu itu Allah telah berikan haknya. Fala wasiyata liwarisin. Lalu kata Nabi, maka tidaklah ada wasiat kepada ahli waris, karena ahli waris bagiannya waris, kalau wasiat bagiannya sedekah. Enggak mungkin orang ahli waris itu menerima sedekah. Ini jangan yang sering berlaku begini Pak, di tengah-tengah kan Bapak mesen kalau ini juga buat gua gitu jadinya. Padahal warisan juga dapat,
wasiat babanya juga dapat. Padahal nggak boleh numpuk itu, Pak. Kata Nabi, innallaha qad a'ta likulli dzi haqqin haqqah. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memberi bagi setiap sesuatu sesuai dengan hak, sesuai dengan bagian. Maka wasiat itu bukan bagian ahli waris. Tapi ada hadis tambahannya begini, Pak, dalam riwayat yang lain, illa ayyasa al-warafata, kecuali memang ditujukan untuk warisan. Contoh yang kemarin sempat ada yang nanya ya, kalau orang tua saya sebelum meninggal dia udah bagi-bagiin, no, dan nempatin masing-masing. Lah itu kan sebelum meninggal namanya wasiat untuk dijadikan waris. Maka setelah meninggal dunia jadilah waris. Tapi kan kemarin kita kasih batasannya adalah tetap nanti memakai kaidah faraid. Memakai kaidah lah, orang bapak kemarin nunjuk dah tuh. Nunjuk yang ono gua, yang di depan gua, di belakang lu gitu ya umpamanya ya. Dan ini nanti tetap setelah meninggal dunia mah lari kepada faraid. Itu dasarnya boleh yang tadi tuh, Pak. Boleh sebelum meninggal dunia orang tua telah membagi-bagi wasiat, tapi kalau tidak dijadikan waris otomatis sedekahin nanti. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Nabi innallaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah atas kamu bi thuluthi amwalikum, dengan sepertiga harta peninggalanmu, inda wafatihim, di saat engkau mau wafat, di saat engkau akan meninggal dunia atau akan wafat, ziyadatan sebagai tambahan fi hasanatikum, daripada amal-amal kebaikan. Ya, jadi ada perintah untuk sebelum kita meninggal dunia hendaklah engkau menginfakkan atau menyedekahkan sepertiga harta. Wa Ibnu Majah min hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala wa kulluha dha'ifatun lakin qad yuqwa ba'duha ba'dun wallahu a'lam. Ya. Begitu jamaah sekalian penjelasan mengenai wasiat. Tapi wasiat ini kalau di hadis ini memang membahas masalah harta. Sebenarnya bukan harta doang, Pak. Seperti intizarul walad. Kalau gua kagak ada, tolong perhatiin anak-anak saya. Itu wasiat juga. Atau kalau saya meninggal, ya, nih tolong nikahin istri saya. Bisa nggak itu, Pak? Ada yang pernah dapat wasiat begitu? Enggak ada. Enggak ada, orang bapak masih punya bini, ya kan? Itu ceritanya ada orang bujang, jadi supirnya dia, jadi bantu-bantu dia. Terus tuannya begini ngomongnya, kalau ya saya mendahului istri saya minta kepada kamu tolong nikahin jandaku maksudnya. Itu pernah nggak kejadian begitu, Pak? Ada ya? Ada. Di kalangan selebritis ada, tapi saya nggak boleh nyebut nama. Itu off the record. Soalnya ini direkam sama Bang Prof. Tapi ada tuh ya. Tapi udah cerai lagi ya. Ya, jadi itu bagian daripada wasiat, dan itu al-isol namanya, bisa dilangsungkan. Ya, jamaah demikian. Dah ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jamaah sekalian, kita dari ilmu yang manfaat ini, berita akhbar dari Nabi yang benar ini, yang datangnya dari Nabi, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan kita dapat hidayah Allah, dapat petunjuk Rasulullah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi